Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Mobil balap Formula E generasi 3 dipamerkan jelang balap mobil Formula E yang akan digelar pada 3-4 Juni di Jakarta International E-Prix Circuit. Salah satu perbedaan mobil ini dengan generasi sebelumnya adalah desain yang lebih kecil, ringan, dan kecepatan yang lebih tinggi. Mobil balap generasi 3 dipamerkan di Jakarta International E-Prix Circuit Formula E Rabu 31 Mei, jelang balap mobil Formula E yang akan digelar pada 3 dan 4 Juni. Dibandingkan generasi sebelumnya, mobil ini diklaim punya banyak keunggulan dari segi desain hingga kecepatan. A lot more faster. It's lighter, it's more sustainable with what we're doing with all of the different parts, how we're putting the car together. So the battery is more powerful than what we had last year. So now we have an approximate top speed of 200 miles an hour with this new car. And you're going to be seeing lots of different things happening in the generation of this car. Ajang ini akan menjadi kesempatan perdana bagi mobil balap generasi 3 untuk mencoba Jakarta International E-Prix Circuit yang dibangun khusus untuk Formula E dengan panjang 2,37 km dengan 18 tikungan. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. KPU Jawa Timur menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Jatim mencapai 85% saat pemilu 2024. Hal itu mengemuka usai komisioner KPU Jawa Timur mengikuti kirap pemilu di kantor KPUD Kabupaten Malang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU masuk 3 besar institusi pemerintah yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Hal ini berlaku di Jawa Timur. Tingkat partisipasi masyarakat Jatim pada pemilu 2019 mencapai 83%. Angka partisipasi tersebut melebihi target nasional sebesar 77,5%. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, usai penerimaan peserta kirap pemilu di kantor KPU Kabupaten Malang pada Selasa 30 Mei. Dengan mengoptimalkan semua unsur internal hingga di tingkat desa pada pemilu 2024 nanti, Gogot optimistis bisa meraih angka tingkat partisipasi masyarakat minimal 85%. Seluruh pemilih utamanya di Kabupaten Malang ini bisa menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu yang pertama sebelum pemungutan suara sekarang ini memastikan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih. Yang kedua adalah memastikan tahu siapa nanti calon-calon yang akan dipilihnya berdasarkan rekam jejak, track record, penyampaian visi misi dan programnya. Pihak KPUD tetap mengantisipasi sejumlah daerah yang rawan konflik serta bencana seperti Madura, Tuban, dan Mojokerto. Tapi lepas dari semua itu, secara umum KPU Jawa Timur siap menggelar pemilu serentak yang akan dilakukan pada Februari 2024. Sedangkan terkait kirap peserta pemilu, Gogot menambahkan gelaran ini sebagai sarana integrasi bangsa dan bentuk sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, serta untuk menumbuhkan voluntarism atau kesukarelaan dari berbagai unsur, seperti masyarakat pemilih, stakeholder, dan pemerintah daerah, untuk terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saifullah Fandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polda Jawa Tengah siagakan 3.000 lebih personelnya untuk mengamankan serangkaian prosesi Hari Raya Waisak 2567 yang dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang. Selain bersiaga di Candi Borobudur, pengamanan juga dilakukan di beberapa lokasi yang dijadikan tempat peringatan Hari Raya Waisak. Polda Jawa Tengah menjamin keamanan perayaan Hari Raya Waisak yang dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang pada Minggu 4 Juni mendatang. Bahkan, guna menjamin keamanan selama prosesi Waisak di Jawa Tengah,
Polda Jateng menyiapkan 3.000 lebih personelnya. Kepala Biro Operasi Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Pasha Radenanda di Kota Semarang pada Rabu 31 Mei menyatakan, personel keamanan tersebut tak hanya disiapkan untuk pengamanan di Candi Borobudur, tetapi disebar di 114 titik tempat ibadah umat Buddha di Jateng, termasuk lokasi yang dijadikan tempat prosesi perayaan Waisak, seperti pengambilan air suci di Umbul Jumprit di Kabupaten Temanggung dan pengambilan api abadi di Merapen Grobogan. Waisak ini kan nanti hari puncaknya tanggal 4, tapi sebelum tanggal 4 sudah ada kegiatan lain yang menyertai. Oleh sebab itu, pengamanan yang dilakukan oleh Polda Jateng itu secara menyeluruh. Jadi bukan hanya di Candi Borobudur, tetapi di seluruh wilayah Jawa Tengah yang ada kegiatan Waisak. Ada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan. Pasha Radenanda menambahkan, pengamanan optimal selama prosesi perayaan Waisak tersebut dilakukan untuk meminimalkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban selama perayaan Waisak, sehingga umat Buddha bisa menjalankan ibadah secara khusyuk. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ratusan umat Buddha yang tergabung dalam Majelis Umat Nyingma menggelar Nyingma Monlam atau tradisi doa bersama di Taman Aksobia, Komplek Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ritual yang diikuti umat dari 12 negara itu untuk perdamaian dunia serta kedamaian semua makhluk. Umat Buddha yang tergabung dalam Majelis Umat Nyingma menggelar ritual Nyingma Monlam atau doa bersama di Taman Aksobia Kompleks Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Rabu 31 Mei. Ketua Panitia Ritual Nyingma Monlam, Lama Rama Santoso Lim mengatakan, ritual untuk perdamaian dunia ini diikuti oleh umat Buddha dari 12 negara, seperti dari Thailand, Kamboja, Nepal, Tibet, Bhutan, serta Amerika Serikat. Doa aspirasi ini adalah untuk perdamaian negara Indonesia dan perdamaian dunia. Demikianlah maksud dan tujuan diadakannya Nyingma Monlam ini. Pak, yang dipanjatkan doanya apa aja Pak nanti Pak? Itu adalah doa-doa aspirasi untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. Kawasan Candi Borobudur dipilih sebagai lokasi Monlam karena merupakan tempat suci dan mulia untuk melakukan ritual bagi umat Buddha seluruh dunia. Ritual kali ini dipimpin oleh Pangeran Kerajaan Bhutan, Katok Situ Rinpoche. So we pray for all the people of Indonesia, for the country, for world peace, and may always peace prevail on earth, and may always there be harmony and peace all over the world with this prayers and ceremony. Thank you. That's beautiful to be here in your country. Ritual Nyingma Monlam dilanjutkan dengan doa bersama di Candi Ngawen, Magelang. Ritual selanjutnya berupa Festival Merti Karunia Bumi dan Bumi Mandala 2023 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Juni nanti. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Kartens 2023 mengamankan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata berinisial KB. KB diduga terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan terhadap warga di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepolisian Resor Yahukimo bersama Satuan Tugas Satgas Operasi Damai Kartens 2023 menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB berinisial KB. KB ditangkap di perumahan Eselon 4, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Rabu 31 Mei. Dari tempat persembunyian KB, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam. Wakapolda Papua Brigjen Polisi Ramdhani Hidayat di Jayapura mengatakan anggota KKB tersebut kerap terlibat dalam aksi kekerasan di Kabupaten Yahukimo. Penangkapan KB berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PH alias Kopi Tuahiluka yang merupakan pentolan KKB wilayah Yahukimo. Kopi Tuahiluka sendiri telah ditangkap oleh pihak TNI pada 29 Mei 2023. Didapat salah satu orang dari jaringan KKB yang terlibat ikut penembakan anggota BRIMOB
beberapa waktu yang lalu di Lokpon, kalau nggak salah anggota TNI itu di wilayah Ukimo juga. Itu hasil pengembangan. Sebelum yang lalu ditangkap kopi tua. Jadi itu. Sementara masih pengembangan lagi. Diketahui KP terlibat penembakan terhadap anggota Brimob di kilometer 7 pada November 2022 lalu. Kini KP tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Yahukimo. Aparat gabungan TNI Polri pun meningkatkan patroli keamanan di wilayahnya guna memastikan situasi kondusif dan mengantisipasi aksi KKP. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.